Pemirsa, kita akan hadirkan informasi lain. Ini sosok Mama Gufron, penceramah yang juga viral di media sosial karena ceramahnya dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Lantas, bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia? Sebelum kita berbincang, kita simak informasinya terlebih dahulu. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan dalam ceramahnya. Pria bernama asli Ius Sugriman ini mengaku bisa berbicara dengan hewan. Yang tak masuk akal, dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tidak pernah digubris. MUI berupaya membina Mama Gufron agar pemahaman yang salah dan tak berdasar tidak serta-merta dicaplok mentah-mentah publik. Jika tak ada tanggapan, jalur hukum bisa dijadikan alat untuk menghentikan ajaran tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pernyataan kontroversial pun dilontarkan oleh Mama Gufron, di mana ini menyatakan bisa berbincang, berkomunikasi dengan hewan, kemudian juga mengatakan bisa melakukan panggilan ataupun video call dengan malaikat maut. Untuk itu kita ajak Anda pemirsa untuk membahas bersama kami. Sudah hadir di studio ada Bapak M. Ziyad, Wasekjen MUI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita juga sudah melalui daring ada Abdul Mujib, anak dari Mama Gufron. Assalamualaikum Pak Mujib. Ya Pak Mujib, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Ya, saya langsung ke Pak Mujib. Pak Mujib, ini orang tua Anda sangat-sangat kontroversial gitu pernyataannya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh orang tua Anda ini bisa diterima oleh akal sehat begitu? Fa insyaallah, mohon maaf, terima kasih sebelum dan sudahnya. Sebenarnya kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, sebenarnya hal yang wajar, biasa-biasa saja. Hanya saja dari publik kurang adanya ta'aruf, tabayun, enggak merapat silaturahmi ke pondok, apalagi di medsos yang di-framing dengan sepenggal-sepenggal. Ibarat aja waladhdallin, ayat terakhir surat Al-Fatihah itu kalau diambil dolinnya toh itu yang sesat, padahal di awalnya adalah tidak wau dan tidak sesat. Inilah bahayanya, tajamnya, sadisnya medsos. Hanya dolim Ya, toh yang ditampilkan di framing sepenggal-sepenggal menjadi yang Pak Mujib, sesat. tapi Gitu kan. begini Pak, kabarnya pihak MUI Malang sudah memberikan undangan, tapi orang tua Anda tidak hadir, bahkan mangkir berkali-kali. Dalam arti ini kan ruang untuk komunikasi sudah disediakan agar tidak ada salah paham, salah persepsi begitu. Bentuk tabayun juga dilakukan. Kenapa tidak hadir? Sebenarnya, ya mohon maaf, sebenarnya sudah dari perwakilan MUI Malang sudah tabayun ke sini. Bahkan beliau dengan dikasih penjelasan para ustadz, beliau bilangnya cukup, terima kasih, nggak ada apa-apa kok. Dari dulu malah nggak pernah ada apa-apa, David nggak ada apa-apa kok Bu. Ya saya ucapkan terima kasih gitu, nggak ada apa-apa. Pak Mujib, ini kan sangat-sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan dalam ajaran agama Islam gitu, syariat Islam. Ini kenapa bisa ada statement dan tadi Pak Mujib bilang ya ini biasa-biasa saja gitu kalau misalnya sampai ada komunikasi dengan malaikat maut. Iya. Kalau masalah komunikasi dengan malaikat sebenarnya juga hal yang wajar. Kalau kita sebagai orang yang mukmin, orang yang muslim, pasti iman dengan adanya malaikat. Tentu kadar keimanan kita yang menjadi standar kita. Contoh di surat Ad-Dzariyat ayat 25 itu peristiwa bagaimana malaikat salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu ayatnya iddakhalu faqalu alaihi salama qala salam. Ini malaikat salam ta'zim, salam hormat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga dijawab Nabi Ibrahim salam. Yang artinya maknanya lebih efisien, lebih praktis dan lebih berkualitas. Hingga di ayat lain suatu tuntunan khususnya umat Muhammad, wa idza huyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Jikalau kalian dikasih penghormatan salam,
maka jawablah dengan salam hormat yang lebih baik daripada yang pertama, atau minimal Pak Mujib, ya. sebalance lah, seimbang. Oke, Pak Mujib, begini Terima Pak, kasih. Kabarnya juga MUI juga sudah menemukan 10 poin begitu, penyimpangan dari ajaran atau syariat Islam. Itu tanggapan Anda seperti apa? Dan pertanyaannya, kabarnya juga Mama Gufron ini memiliki pondok pesantren. Berarti hal-hal atau ilmu-ilmu ini yang juga ditanamkan kepada anak-anak di ponpes tersebut? Betul, yang ditanamkan adalah gratis karena beliau adalah bentuk implementasi menjalankan bismillah. Jadi orang fasih bismillahirrahmanirrahim, beliau mendidik, inilah prakteknya bismillah, gratis. Sesuai konsep Quran, para ajaran Nabi semuanya gratis. La as'alkum ali ajra. Seluruh khas para Nabi dan para Rasul mengajarkan nggak pernah mungut upah. Hingga dipertegas dalam Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah sekalian. Pak Mujib Mereka itulah boleh orang yang membawa diklarifikasi. Tadi hidayah. pertanyaan saya adalah ada 10 penyimpangan ajaran di pondok pesantren di Mama Gufron yang menyimpang dari syariat Ya. Islam. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Contoh mana Pak, Ibu, mohon maaf, yang dianggap menyimpang? Karena Ya, di salah sini satunya diajari seperti dari mulai panggilan tahun video dengan 99 sampai malaikat maut, 2024. Kalau sebenarnya takriban Fahmi untuk pendekatan sederhana pemahaman, itu ayat yang jelas bahwa manusia semuanya tanpa kecuali lahu muaqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, bahwa setiap orang ini diiringi malaikat depan dan belakang yang fungsinya mereka menjaganya atas nama perintah Allah. Itu korelasinya, analogikanya harus dong bisa dialek sama malaikat lah. Baik, Pak Mujib, kita nanti akan juga Gimana? mendengarkan dari MUI ya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Kita akan segera kembali dengan mengulasnya bersama dengan MUI usai jeda. Kita langsung lanjutkan dialog. Saya ingin ke Wakil Sekjen MUI, Pak Ziad. Ya. Ini sebenarnya penyimpangan yang ada ditemukannya itu apa saja dari MUI? Jadi begini, para pemirsa sekalian, karena Pak Gufron atau yang dikenal dengan Mama Gufron ini adalah berada di Kabupaten Malang, maka ini kasus lokal yang sedang ditangani oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya. Jadi pada prinsipnya MUI itu kan punya tugas dua utama, tugasnya. Ya, yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah khodimul ummah, yang kedua adalah sodiqul hukumah. Di antara khodimul ummah, melayani umat itu adalah himayatul ummah anil akidah al-fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya, maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas himayatul ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas satu, yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah diistihadi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah membina, meluruskan dan mengedukasi masyarakat. Apalagi kita tahu bagaimana yang disampaikan oleh tadi Pak putra beliau tadi itu kan dalam pemahaman ketika mencontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan malaikat. Kalau itu difahami kan berarti menempatkan kita seperti posisinya para anbiya Allah dan para rasul Allah, kan tidak dalam konteks hal itu.
Karena itulah ketika ada orang yang kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini berarti kan ada potensi penyimpangan dalam konteks hal itu. Sekali lagi ini masih dalam kajian oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, maka kita tunggu dulu Tapi apa Pak dalam Ziyad, konteks ini itu. videonya sudah viral di media sosial, Ya. bahkan potongan-potongan ceramahnya juga sudah banyak ditonton oleh masyarakat. Takutnya begitu banyak masyarakat yang tidak memahami agama, mencernanya kurang pas begitu dengan video-video Mama Gufron ini. Iya, betul. Kita menyadari bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya video-video yang beredar memang tentu akan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat misalkan di video ya, terlepas kita tidak melihat ini potongan apa tidak, tapi kita sudah bisa memahami ketika ada murid beliau atau yang di dalam di video dijelaskan, bila ditanya nanti di akhirat man robbuka, jawab saja. Gufron. Kemudian beliau tanya nama Nabi juga jawab Gufron. Maka tentu kita beristighfar bertawud dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah keliru dalam kaitan ini. Karena itulah kita ingin meluruskan, membina, mengedukasi masyarakat supaya kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dan juga panduan dari para ulama. Karena itulah Majelis Ulama Indonesia itu ada komisi pengkajian dan penelitian ini yang kemudian akan meneliti, mengkaji ketika muncul ada pemahaman atau aliran yang diduga atau berpotensi adanya menyimpang sesuai dengan 10 kriteria tadi, baru kemudian nanti itu kemudian disampaikan di Dewan MUI dan kemudian Komisi Fatwa kemudian akan menyidangkan dan kemudian memberikan putusan apakah ini sesat atau tidak. Maka ketika misalkan ini dinyatakan menyimpang, maka kemudian nanti ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan yang melakukan pembinaan, melakukan pendidikan, mengedukasi supaya mereka kembali pada jalan yang penanganan benar. cepat untuk para santri-santri yang di pesantren juga bagaimana? Karena kan kemarin ketika MUI Malang juga menemui, hanya ditemui oleh santrinya juga kan, pengurusnya Mama Gufron tidak bisa menemui gitu ya. Ya, info dari MUI Malang memang disampaikan bahwa belum bertemu dengan Pak Gufron. Semoga dalam waktu dekat ini beliau menemui dan sehingga kita bisa berdialog bagaimana sih sesungguhnya pikiran-pikiran dari Mama Gufron yang sebenarnya. Sebab ketika orang itu menyebarkan agama, maka rujukan pertama adalah bagaimana ia memahami Al-Quran. Ya. Makanya di dalam 10 putusan Majelis Ulama itu kan tidak boleh melakukan penafsiran yang menyimpang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Itu kan dalam rangka untuk menjaga kemurnian, originalitas dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi itu. Betul. Kemudian memahami apa standarnya, bagaimana kitab turos, pandangan-pandangan para ulama terdahulu, maka kemudian kita bisa mencocokkan dalam konteks Pak ini. Ziyad, beberapa poin begitu ya yang mungkin sudah dirangkum oleh MUI Malang terkait perbedaan ajaran dari Mama Gufron ini. Tapi kalau kita juga melihat salah satu video yang beredar di media sosial, di mana saat pembagian ijazah cukup banyak begitu santri-santri yang sujud kepada Mama Gufron. Bahkan ada komentar netizen sujud itu sama Allah, bukan sama manusia. Nah, sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Iya. Kita tidak tahu apa konteks yang sesungguhnya pada saat itu ketika menerima ijazah itu, apakah mencium kaki daripada Pak Gufron ini ataukah apa, kita tidak tahu the real dari itu. Tetapi kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sujud, Nabi kan pernah menyampaikan, andai kata tidak memberatkan laula anasuka la ummati, andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya andai kata aku diizinkan oleh Allah, niscaya aku akan memerintahkan para istri itu adalah untuk bersujud kepada suaminya. Tetapi tidak dibolehkan, manusia itu hanya diizinkan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan ketika menerima ijazah kemudian sebagai takdim pada guru, kemudian mencium tangan guru, maka saya kira ini adalah tidak ada persoalan. Tapi ketika sampai pada tingkatan kemudian harus sujud di hadapan kaki guru, saya kira ini juga tidak dibetulkan dalam dalam taklimul mutalim sekalipun dalam pemahaman yang semacam ini. Lah, karena itulah dalam hal ini kepada para anak-anakku sekalian, para murid, para santri, maka nyantrilah, belajarlah kepada kiai-kiai yang kredibel, pesantren-pesantren yang kredibel, yang jelas di sana kitab apa yang diajarkan, bagaimana sanad keilmuan pengasuhnya dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk menjaga pemahaman keagamaan kita supaya kita memiliki pemahaman keagamaan yang benar. Baik, kita langsung ke Pak Mujid, tanggapannya Pak. Itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Ziyad, itu seharusnya tidak dilakukan seperti itu, yang sujud kepada seorang guru ketika mendapatkan ijazah. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Ziyad. Terima kasih sebagai Bapak MUI, seharusnya beliau dengan bijak tidak mudah ambil justice semacam itu. Kalau anak-anak yang pas wisuda sampai sungkem bahkan mencium kaki, itu tidak ada program semacam itu. Berarti kita harus klarifikasi kembali, innamal amalu binniyat. Mungkin niat mereka tabarukan, takdiman kepada seorang guru, bahkan ibarat orang tua itu. Jadi kalau langsung dijastri semacam itu keluar dari koridor agama lah, itu yang mohon maaf ya kami boleh lawan lah. Terus lagi mohon maaf Bapak Ziyad, apakah kalau referensinya tadi dialek sama oleh Pak malaikat Ziyad itu menyimpang. Nah, artinya kita apa yang jelas diajarkan oleh santri ini juga
tidak benar begitu. Jadi Pak Mujib, kami tadi telah menyampaikan kita tidak tahu terima the kasih. real bagaimana konteksnya. Maka inilah yang kemudian kita lihat bagaimana pandangan para ulama secara umum meletakkan kewajiban seorang murid takdim kepada gurunya, takdim seperti apa. Kalau cium tangan guru, cium tangan kiai, saya kira ini masih bisa dimaklumi dan memang ini ada rujukannya. Tapi sampai kemudian harus mencium kaki dan seterusnya, maka inilah yang perlu kita lihat apa maksud dan tujuan dalam hal ini. Sekali lagi, Majelis Ulama belum menyatakan ini keputusan ini menyimpang apa tidak, belum. Karena itulah kita menunggu Majelis Ulama Indonesia yang ada di Kabupaten Malang untuk melihat dalam kaitan ini, mengkaji, meneliti secara seksama dan cermat. Baru setelah itu kemudian apabila didapati ada penyimpangan, maka Majelis Ulama punya kewajiban untuk membina, mengajak dan meluruskan pada saudara-saudara kita supaya kembali kepada pemahaman sebagaimana yang dicontohkan oleh para Al-Quran dan Sunnah dan juga pandangan para Pak ulama Mujib, yang soleh. iya Pak Mujib, itu berarti memang dari inisiatif anak-anak sendiri ya, tidak ada arahan dari pihak pondok pesantren kalau lagi pembagian ijazah itu harus sujud syukur dengan cara itu seperti itu ya. inisiatif anak-anak sendiri. Jadi tidak ada aturan nanti harus cium kaki, nggak ada. Jadi mohon maaf dengan sekali lagi, kalau Bapak MUI seperti kayak kemarin itu, kalau kata saya itu memang oknum itu. Kalau sudah menjustis unik, sudah di luar agama, di luar syariat, ya nanti dulu Pak. Jadi tolong hati-hati, katanya harus cari yang kredibel ya. Kalau tadi saya bahas, Quran menyatakan ikutilah orang yang tidak minta upah. Coba itu dibahas kita bersama coba. Unik, Ya, Pak Mujib, dengan ini transparan, juga gratis. juga begitu dari ada MUI, ada Kalau yang lain, Muhammad ayo Gufron, monggo. pastinya kan. Tabasu masail. Ya. Ya, mungkin sedikit boleh kita flashback. Sebenarnya Mama Gufron itu sejak kapan sih melakukan ceramah, memiliki pondok pesantren, dan backgroundnya sendiri mungkin ya kita kan tahu biasanya kalau ulama, alim ulama ini kan mengenyam pendidikan dulu terlebih Yes, dahulu di mana, sekolah berapa dulu. tahun dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan, Pak Mujib. Gimana Pak, Ibu? Pak Mujib, Mama Gufron sendiri ini sudah berapa lama melakukan ceramah, kemudian sudah berapa lama punya pondok pesantren, dulunya apakah juga mengenyam pendidikan terkait pendalaman agama terima Islam? kasih, ya. Beliau mendirikan pondok pesantren itu di 9 Januari tahun 1999 di Ampel Petukangan Gang 9 nomor 8. Beliau adalah bukan sosok yang ahli dakwah kayak mereka-mereka kayak ahli panggung. Karena dituntut oleh kondisi corona, beliau baru muncul dan tampil. Jadi terpanggil untuk menyelamatkan bangsa yang sementara waktu itu orang-orang kayak vakum Allah. Mohon maaf, itu fakta. Bukti dengan masjid ditutup, pondok pesantren ditutup, mana-mana pendidikan ditutup, bahkan PPKM, itu semuanya menyatakan kayak tidak punya Allah. Abu ya tampil, ayo kita doa bersama, kita punya Allah. Alhamdulillah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian begini Itu selanjutnya, biasa satu. kan sempat Mama Gufron Bahkan menyatakan bahwa jauh-jauh, berbicara dengan semut, kemudian berbicara dengan malaikat, ini benar-benar terjadi kah? Karena kan memang sesuai syariat Islam tidak ada begitu terkait hal ini. Loh, oke, terima kasih. Orang punya metode, punya retorika, punya balaghah untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan itu sampai diterima di dalam ruh dan jiwa kita. Kalau beliau kan khususnya jamaah, khususnya santri. Contoh, ibarat ayo kita buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliya. Kan Nabi Sulaiman bersama pasukan dan Baik, Pak yang Mujib. dikumpulkan oleh Allah di surat Sulaiman, wa husira li Sulaiman junudu ya. Baik, Pak Itu Mujib. sebenarnya, Kita mohon maaf, harapkan Pak Abu Mujib, orang Yalus. tua Bapak bisa Ya. juga bertemu dengan MUI Malang ya, agar tabayun menjelaskan sama-sama Bisa. menerima begitu. Akhirnya juga dari Bisa, MUI itu monggo. bisa menelisik Iya, dan 24 bisa jam. menelaah lebih lanjut Iya. dari pondok pesantren itu dan ajarannya. Pak Ziyad mungkin yang terakhir. Ya, pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh putra dari Pak Gufron dan siapapun, saya kira ketika mengambil kias atau analog kemudian menempatkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan Binatang. hewan, saya Ya. kira ini tidak bisa.
Karena Allah telah memberikan mukjizat kepada para rasul dan para anbiya Allah. Dan kita ini bukan nabi, bukan siapa, kita hanya sebagai orang yang ingin beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu rujukan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan yang mulia ini, yang baik ini, kita juga menghimbau pada para orang tua, hendaklah kalau menyantrikan anaknya, menitipkan pendidikan pada anak-anaknya, mari senantiasa kita pantau, kita tempatkan pada pendidikan yang baik dan benar, jangan sampai akidahnya kemudian terjumbus pada hal yang aneh. Dan ini kita bina bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Pastinya dari MUI ya. Lanjutan lagi ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Kira-kira. Pak Wujud juga terima kasih.